Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Dalam KTT tersebut, Presiden Prabowo menyetujui 20 poin gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait perdamaian di Palestina. Seperti apa poin gagasan perdamaian Palestina yang ditandatangani Presiden Prabowo? Kami akan membahasnya bersama pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Suzy Sudarman. Terima kasih Prof. Suzy sudah bergabung bersama Jopos TV. Halo, selamat malam. Terima kasih atas undangannya. Ya, Prof, seperti apa sebenarnya isi dari 20 poin gagasan perdamaian di Palestina, Prof? Saya nggak ada di tangan saya sekarang, tapi 20 stipulasi itu ada dan dibuat oleh Donald Trump pada saat sebelum konferensi di Sharm el-Sheikh, ya. Dan dilanjutkan dengan keputusan dari Security Council 8302 untuk menyatakan bahwa akan didirikan Board of Peace, ya. Jadi kita lihat ini adalah kelanjutan dari 20 points yang sudah dijanjikan sebelumnya oleh Donald Trump. Hanya sekarang bentuknya agak beda dalam artian dibuat institusi yang dikepalai oleh Donald Trump dan bukan hubungan antar negara Amerika Serikat dan Indonesia, tapi berupa hubungan Indonesia presidennya dengan Donald Trump sebagai ketua Board of Peace. Ini agak berbeda ya dari kondisi-kondisi lainnya. Ya, kemudian apakah 20 poin gagasan perdamaian ini menguntungkan Palestina atau justru menguntungkan bagi Amerika Serikat atau Israel? 20 point dari Donald Trump itu kemudian kan ada deklarasi New York yang diinisiasi oleh Prancis dan itulah yang menjadi keputusan PBB untuk mendirikan Board of Peace. Hanya masalahnya Board of Peace-nya tidak menyebutkan sama sekali deklarasi New York yang sudah mengakui adanya kemungkinan two-state solutions, sama sekali tidak mengikut sertakan Palestina dan juga kelihatannya agak mengagetkan karena ketuanya adalah seorang presiden yang tidak menyebutkan dirinya mewakili Amerika Serikat. Ya, dalam poin pertamanya disebutkan Gaza akan menjadi zona bebas teror. Apakah memang akan berjalan seperti ini atau menurut Prof. Susi seperti apa yang dimaksud dengan zona bebas teror tersebut? Sekarang ini Indonesia menghadapi sesuatu yang agak problematik ya. Karena tugasnya itu tidak terlalu nyata ya. Tidak terlalu nyata dalam artian tidak nyata dalam arti dia harus membebaskan atau demilitarize 350 km tunnels. Walaupun itu dibagi dalam berbagai negara, misalnya Albania, Kazakhstan, Maroko, dan sebagainya, hanya Indonesia ditempatkan di Rafah. Hanya masalahnya tunnels tersebut kan kekayaan Hamas dalam pertahanan dirinya. Artinya tunnel tersebut dijaga dengan senjata. Kalau misalnya Indonesia diminta untuk mendemilitarisasi tunnel-tunnel tersebut, tentunya akan menghadapi permasalahan karena ini adalah hak hidup mereka. Jadi saya agak ragu ya bahwa ini nantinya tidak akan menjadi satu konflik yang tidak terduga karena bagaimana membersihkan 350 km tunnels, malah Andi Wijayanto menyebutkan membutuhkan kira-kira 60 bulan ya untuk melakukan demilitarisasi tersebut. Jadi poin dalam usulan Donald Trump awal-awalnya menyebutkan bebas teror karena keinginan Israel adalah untuk melucuti senjata Hamas. Padahal dia tersembunyi dalam tunnels yang panjangnya 350 km di bawah Gaza itu sendiri dengan liku-likunya yang sangat rumit. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana akhirnya. Walaupun kita dipuji-puji oleh Donald Trump sebagai bangsa yang akan menduduki wakil ketua dari Komandan
tersebut, Amerika tetap di atasnya dan kita hanya sebagai wakil. Kalau misalnya diperintahkan oleh komandannya untuk melakukan demilitarisasi, bagaimana respons TNI terhadap permintaan tersebut? Ya, Indonesia juga tadi sudah disebutkan ya, ditunjuk sebagai wakil komandan pasukan perdamaian internasional dan siap mengirim 8.000 TNI ke Gaza. Menurut pandangan Anda seperti apa? Harusnya yang lazim adalah PBB yang menugaskan peacekeepers. Dalam Board of Peace ini, peranan PBB tidak disebutkan sama sekali. Jadi saya bertanya, siapa yang akan mengatur bahwa ini tidak akan menjadi satu kejadian yang tidak dipikirkan sebelumnya? Juga siapa yang akan membayar? Mungkin dari urunan uang yang sudah berhasil dikumpulkan sekitar 7 billion dolar, tapi 7 billion dolar kan harusnya untuk merekonstruksi Palestina. Jadi apa yang akan dibayarkan kepada 8.000 tentara yang akan dikirim oleh Indonesia? Saya agak kurang begitu jelas ya mengenai bagaimana fungsi dan kedudukan tentara nasional kita yang secara sukarela diberikan tugas tersebut. Lalu keterkaitan antara keterlibatan TNI dengan penandatanganan tarif. Jadi bukannya tarif dulu yang ditandatangani, tetapi BOP dulu yang wujud. Jadi seakan-akan kita terjebak ya, agak terjebak dengan situasi seperti begini karena Thailand dan Malaysia tanpa harus memberikan sumbangsih kepada apa namanya kepada BOP, dia mendapatkan 0% tarif. Ya, Kita macam-macam persyaratannya. ya. Apakah Perdagangannya yang diminta oleh mereka adalah uh, berupa deal tarif. AS blokir dagang suatu negara, Indonesia wajib ikut serta untuk memblokir negara yang diblokir AS. Pemerintah setuju kirim data RI ke AS, data kita yang bersifat pribadi ya. Takutnya itu bisa dimanfaatkan oleh orang yang akan memanipulasi rakyat Indonesia. RIAS tekan investasi 38,4 billion dolar. Freeport diperpanjang hingga 2061 dan rencana beli pesawat 50 Boeing. Dan impor baju bekas. Deal tarif, RI wajib buka pintu impor baju bekas cacahan dari AS. Jadi bukan hanya 38,4 billion dan Freeport diperpanjang lagi dan beli 50 pesawat, ada implikasi lainnya yaitu mengimpor baju bekas, lalu memberikan data RI, lalu memblokir perdagangan suatu negara dan Indonesia wajib ikut serta. Kalau misalnya yang diblokir adalah Iran, kita tidak boleh berdagang dengan Iran. Kalau yang diblokir adalah Rusia, kita tidak boleh berdagang dengan Rusia. Jadi apakah ini dibahas sebelum berangkat? Ternyata seorang dubes, mantan dubes kita menyatakan ini tidak pernah dibicarakan dengan stakeholders di Indonesia. Ya, Prof. Jadi apakah langkah Indonesia dalam mendukung perdamaian Palestina melalui Board of Peace sudah tepat? Saya pikir kalau itu bukan bagian dari PBB, tidak tepat. Seharusnya itu PBB yang terlibat karena ini menyangkut kepentingan dunia, bukan kepentingan Donald Trump dan Netanyahu. Jangan-jangan Indonesia adalah alat untuk mendemobilize Hamas karena sesama Muslim, tetapi sebetulnya bukan untuk kepentingan dunia dalam perdamaian. Nanti negara tersebut akan diduduki oleh Israel. Lalu Indonesia hanya menjadi alat, semacam Gurkha gitu. Mohon maaf ya, saya bilang semacam tentara kolonial yang disewa, disewa kalau dibayar ya, disewa untuk menaklukkan musuh karena agamanya sama dan musuh tidak terlalu khawatir dengan adanya Indonesia. Padahal kita tahu
otoritas Palestina dihancurkan wilayah-wilayahnya. Jadi mereka mulai memasuki jalur West Bank untuk bisa mengambil alih West Bank sebagai bagian dari negara Israel. Saya kurang begitu paham dan kurang begitu jelas kenapa kita berpihak, padahal Malaysia dan Thailand tidak berpihak tapi mendapat 0% tarif. Kita dapat tarif 19% tapi dengan pengorbanan yang begitu banyak. Dalam arti kemungkinan jiwa, TNI, kemungkinan perdagangan-perdagangan yang kita terlibat dan diharuskan ikut serta, yaitu memboikot negara-negara yang diboikot oleh AS. Saya jadi semakin bingung melihatnya, karena sebetulnya yang melaksanakan peacekeeping itu sebenarnya PBB, bukan lembaga swasta seperti ini. Dan pendukung-pendukungnya, pemimpin-pemimpinnya adalah orang-orang yang pro-Israel. Donald Trump pro-Israel, Tony Blair pro-Israel, dan kehadiran Palestina sendiri sedang tidak tampak di sini. Jadi kalau kita lihat United Emirat Arab juga pro-Israel, artinya siapa yang sebetulnya akan membela hak-hak Palestina untuk membela dirinya sendiri? Oke, baik. Terima kasih telah bergabung bersama Jepos TV, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Terima kasih atas undangannya ya.